Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lanjutin lagi review PTS-nya. Kali ini kita akan bahas dari nomor 16 sampai 20. Ayo disiapkan alat tulisnya. Sambil dicatat ya. Nah, untuk nomor 16, Miss kan mintanya gambarkan posisi benda dalam keadaan stabil. Silahkan kalian cari pengertian keseimbangan stabil di bukumu dan gambarkan contohnya ya. Karena nanti di soalnya itu akan ada berbagai macam gambar tentang benda berdasarkan keseimbangannya. Kalian nanti akan memilih di sana. Jadi sekarang silakan cari gambar-gambarnya ya. Miss lanjutkan. Oke, ini nomor 17. Yuk kita bahas nomor 17. Gimana nih caranya? Nah, di sini tidak mohon maaf, Miss tidak sesuai antara soal yang di atas. Di atas disebutkan bahwa masanya 3 kg, tapi ternyata digambar 5 kg. Yuk kita coba yang digambarnya aja ya. Kalau ini ada masanya 5 kg, berarti kita tarik dulu ke bawah nih. Miring sih. Nih, tarik lurus ke bawah. Ini kita kasih tanda panah. Ini adalah W-nya. W itu M kali G. M-nya adalah 5, G-nya 9,8. Berapa ya? 5 kali 8, 40. 5 kali 9, 45. 49,0. Atau sama aja dengan 49 Newton ya. Iya nggak 49? Ya, 49 Newton. Oke. Sekarang gambarnya ini kita analisis menurut aturan vektor. Karena yang ditanya adalah tegangan tali, kita tulis di sininya adalah tegangan talinya. Ini juga tegangan tali. Nah, gambar ini kita potong seperti ini. Sudut yang 30 kita taruh di sini. Mungkin Miss harus ganti. Sebentar Miss hapus dulu ya. Ini sudut tadi. Dulu biar lebih terlihat, kita ganti pulpennya ya. Pakai warna biru aja kali ya. Oke, ini sudah ganti. Sekarang kita potong ini begini. Nah, ini 30 derajat yang ada di atas, dia akan berseberangan dengan sudut yang di sini. Jadi sama aja besarnya. Itu pelajaran SMP ya, waktu kalian kelas 8. Terus ini pun 30 derajatnya akan berseberangan, maka kita tulis di sini. Sudut yang berseberangan sama besar. Ini T-nya Miss pindahin ke sini. Nah, ini juga biar enak aja gambarnya gitu. Nah, T ini sebagai sisi miring. Sekarang kita uraikan, ada yang di TX karena dia miringnya ke kanan atas, berarti ada yang ke kanan, ada yang ke atas gitu ya. Ini adalah TX. Nah, ini ada yang ke atasnya, ini adalah TY gitu. Sekarang ini pun sama. Ini dia miring ke kiri atas, berarti ada yang ke kiri. Ini TX-nya, ada yang ke atas. Ini TY-nya. Nah, sekarang TY-nya kita plotkan ke dalam ini ya, ke dalam garis yang di sini. TY itu berarti ada di sini. Dia akan sejajar gitu. Boleh nih kita pindahkan ke sini. Ini pun kita pindahkan ke sini. Ini adalah TY-nya. Nah, kita tentukan dulu TY dan TX itu fungsi trigonometrinya apa gitu ya. Nah, TX itu TX yang ini TX1, ini TX2, ini TY1, ini TY2 gitu ya. Nah, TX itu karena dia sebagai sisi samping, ini sisi samping dari si sudut, dan T itu sebagai sisi miring, maka TX adalah sami. Sami itu berarti kita pakai cos gitu ya. Nah, lupa. TX-nya kita tulis di sini TX adalah T cos theta.
gitu. Ini TX1 dan ini TX2-nya juga sama. T cos theta. Perhatikan baik-baik, untuk TX1 dia ke kanan, berarti dia plus. Ini ya, titik 0,0-nya, titik pusatnya di sini. TX2-nya dia minus, berarti TX1 dengan TX2 saling meniadakan ya. Gini loh, sigma fx-nya sama dengan 0. Ada TX1 min TX2 sama dengan 0. Karena memang mereka besarnya sama, berarti hasilnya 0 si fx-nya. Itu, ini kita coret aja. Sekarang untuk sigma fy, karena syarat keseimbangan itu dia sigma f-nya sama dengan 0, ini pun sama. Tuh. Nah, si w ini dia arahnya ke bawah, berarti dia minus. TY1-nya adalah plus, TY2-nya juga plus, karena dia sama-sama ke atas, gitu ya. Nah, Miss lupa nih, TY-nya belum kita tentukan apakah dia sin atau cos. Kita tulis dulu. TY itu karena dia sisi depan, dan T-nya adalah sisi samping, sisi miring, berarti TY itu adalah demi. Berarti kita gunakan sinus. Berapa? T dikali sin 30. Sin 30 adalah setengah, jadi ini adalah setengah T. Gitu ya. Baik TY1 maupun TY2, mereka besarnya sama, karena penyusunnya adalah T dan sudutnya juga 30. Gitu ya. Sekarang, sigma FY-nya, tadi ke atas ada si TY1, ada TY2, berarti kita jumlahkan. Ada TY1 tambah TY2. Terus di bawah ada W, berarti di sini minus W sama dengan 0, gitu ya. Nah, TY1 ataupun TY2 besarnya sama-sama setengah T. Maka di sini kita tulis setengah T ditambah setengah T minus W sama dengan 0. Setengah T tambah setengah T berapa ya? Ya betul, setengah tambah setengah adalah 1. Maka kita bisa tulis di sini T saja. T minus W sama dengan 0. Maka T-nya akan sama dengan W. Tadi W-nya berapa ya? W-nya adalah 49 Newton. Sudah, ini sudah ketemu. Besarnya tensionnya atau tegangan talinya yaitu 49 Newton. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, ini sama dengan soal ketika kalian kemarin ulangan ya. Tapi ada yang berbeda, datanya berbeda. Itu. Yuk, kita lanjutkan. Kita tempatkan dulu, ini ada batangnya. Batangnya ini 4,5 kg. Kita taruh 4,5 kg ya, berarti sebagai massa batangnya. Ini adalah massa batang. Kemudian, karena kita tidak ditentukan berapa gravitasinya, berarti kita gunakan gravitasinya 10. Kita tulis dulu, berarti W batangnya adalah 4,5 dikali dengan 10, yaitu 45 Newton. Oke. Ini misalnya adalah massa sebuah bendanya, kita anggap ini adalah A. Berarti di sini ada WA-nya. Ini WA-nya. 2 dikali 10, yaitu 20 Newton. Yang ditanya di soal ini adalah berapa besar tegangan talinya. Tegangan tali yang mana? Tegangan tali adalah gaya yang bekerja pada tali yang meregang ketika diberi suatu benda. Ini talinya, berarti kita tentukan ini adalah tensionnya atau tegangan talinya arahnya ke sana ya. Terus, karena ini membentuk sudut, berarti di sini ada sudutnya. Jangan ditanya, Miss berapa sudutnya? Karena sini sudah ada pembantunya yaitu 0,6 dan 0,8. 0,6 itu berarti triple Pythagorasnya 0,6, 0,8 adalah 1 ya. Ini sisi miringnya 1 meter. Sekarang kita tentukan sinusnya. Sinus dari tetanya, sin adalah demi, berarti sisi depannya adalah 0,6 ini, miringnya adalah 1. Berarti sin tetanya adalah 0,6 per 1 demi, yaitu 0,6. Terus,
kita uraikan si tensionnya ini, kita ambil dia arahnya yang ke atas. Kenapa ya? Kenapa kita ambil dia arahnya ke atas? Ini adalah si TY. Karena kalau dia ke kiri, itu nanti dia ini kita tentukan sebagai porosnya. Ini porosnya. Gaya yang menuju poros nanti torsinya sama dengan 0. Nah, sekarang TY-nya ini, karena dia sebagai ini ya, nih, TY itu ini ya. Ini adalah sisi depan dan sisi miring. Berarti TY ini adalah demi, yaitu sinus. Kita tulis dulu di sini. TY sama dengan T sin theta. Berapa sih? T dikali 0,6 karena sin theta-nya adalah 0,6 atau 0,6 T. Gitu ya. Kemudian sekarang supaya sistemnya seimbang, berarti sigma torsinya harus sama dengan 0. Ada torsi apa aja? Oh iya, Miss lupa, ini WB-nya belum kita tulis di sini, belum kita gambarkan. WB ini 45 Newton, dia berada di tengah-tengah dari batang si AB ini. Setengah dari 0,8 adalah 0,4. Ini Miss taruh di sini. WB-nya adalah 45 Newton, gitu ya. Nah, setelah kita gambarkan porosnya di situ, berarti ada torsi siapa saja? Ada torsi WB, ada torsi WA, ada torsi TY sama dengan 0. WB kalau porosnya ini berarti dia akan batangnya tertarik searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti dia minus. Torsi WA juga minus. Torsi TY dia ke atas berarti dia berlawanan, dia plus. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita pindahkan WB dan WA-nya torsinya ke sebelah sana, berarti persamaannya menjadi torsi TY sama dengan torsi WB ditambah dengan torsi WA. Gitu. Torsi TY dikali dengan panjang AB. Ini panjang AB ya. Ini A-nya, ini B-nya gitu. Sama dengan torsi WB itu berarti WB dikali setengah dari panjang AB ditambah WA. WA-nya WA dikali dengan panjang AB. Gini ya. Sehingga TY-nya tadi besarnya 0,6 T sama dengan WB dikali setengah panjang AB ditambah WA dikali panjang AB dibagi dengan LAB. Ini sama-sama kita coret gini. Jadi yang muat nih. Jadi besarnya setengah dari si WB setengah dikali 45 ditambah WA-nya 20. Gitu ya. Pindah ke sini aja ya. Ke sini. Nah, setengah dari 45 adalah 22,5 ditambah 20. Jadi 0,6 T sama dengan 42,5. Jadi tensionnya adalah 42,5 bagi 0,6. Silahkan dihitung sendiri berapa besarnya. Tuh. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikut. Nah, ini dia. Ini soal ke-20. Batang PQ horizontal beratnya 80 Newton. Ini berarti dia 80 Newton. Terus pada ujung Q ditali bersudut 30 derajat. Ini 30 derajat. Sudah. Jika pada titik Q digantung beban, ini sudah ada bebannya. Yang ditanya, berapa besar tegangan tali QR? Sama seperti tadi ya. Berarti ini kita tarik ke atas, ini adalah TY-nya.
dimana tadi TY itu adalah T sin theta. Berarti T dikali mana nih? Oi, kok dia nggak mau? Kenapa nih dia nih? Bentar ya, Miss hapus lagi. T dikali sin 30 berapa? Setengah ya. Berarti di sini setengah, atau jadinya setengah T. Gitu. Nah, 80 ada di mana? 80 itu ada di tengah-tengah dari PQ. Ini W batangnya adalah 80 Newton. Ini misalnya W benda A 40 Newton. Sama ya kayak tadi. Berarti sigma torsinya sama dengan 0. Ada siapa aja? Ada torsi WB, ada torsi WA, ada torsi TY sama dengan 0. Ini minus, ini plus. Sehingga torsi TY sama dengan torsi WB ditambah dengan torsi WA. TY dikali panjang PQ sama dengan WB dikali setengah panjang PQ ditambah dengan WA dikali panjang PQ. TY-nya sebesar setengah T, atau TY dulu lah, kita tulis dulu. TY sama dengan WB dikali setengah panjang PQ tambah WA dikali panjang PQ per panjang PQ. Dari mana panjang PQ? Nih, sebelah sini nih. Kita coret sekarang. Nah, gini. TY-nya apa? TY-nya tadi adalah setengah T sama dengan setengah dari berat B ditambah dengan berat A. Sehingga T sama dengan setengahnya berarti kali 80 ditambah 40 dikali atau dibagi setengah gitu. Jadi sama-sama dikali 2 nanti belakangan ya. Ini kita coret, ini jadi 40. 40 tambah 40 80. 80 bagi setengah hasilnya adalah 160 Newton. Gitu ya. Silakan kalian catat di buku tulis kalian, kemudian difoto catatannya, upload ke e-learning. Itu dulu dari Miss. Nanti kita lanjutkan untuk nomor 21 sampai 23. Lebih teliti lagi dalam mencatat supaya nanti kalian ketika PTS nggak salah-salah lagi ya. Assalamualaikum. Afwan, sebelumnya ternyata masih ada satu soal lagi yang belum Miss bahas. Ini sama materinya seperti materi ketika kalian kelas 8. Ini kita cek apakah sistem ini sudah seimbang atau belum. Ini ada bendanya 30 kilo, berarti kita tarik ke bawah. Ada WA-nya, berarti massa kali gravitasi, berarti nilainya 300 ya. Di sini B-nya katanya 50. Berarti kita taruh di sini adalah WB-nya 500 gitu. Nah, kita cek dulu sistemnya. Ketika ini kita jadikan sebagai poros, memang mau tidak mau si C ini sebagai titik tumpu, dia jadi poros untuk keseimbangan sistem. Nah, berarti sebelah kiri ini, si A ini, dia torsinya sudah berapa? Kita kalikan dulu 300 kali 2. Oh, ternyata baru 600 Newton meter. Tapi untuk yang sebelah kanan ini, si B ini sudah punya torsi berapa? 500 kali 4. Oh, ternyata 2000. Sebelah kanannya baru 600. Sebelah kirinya baru 600. Ternyata sebelah kanannya sudah 2000. Berarti yang belum seimbang yang mana? Iya, betul. Sebelah kirinya. Kiri ini masih kurang berapa? Kiri ini masih kurang 1400. Kan supaya seimbang, 600 tambah X gitulah ya kalau kalian tuh biasanya. Ini. Nah, ini tuh kita belum tahu ini berapa. Tadi katanya torsi D-nya adalah 2000 dikurangi 600. Berapa itu? 1400. Nah, 1400 ini mau nggak mau lengannya kan cuma 2 nih.
lengan ini kalau misalnya D-nya kita tumpuk di atas A, berarti lengannya dia cuma 2 meter gitu. Ini kita tulis di sini berarti WD dikali RD gitu. Dimana RD-nya adalah 2. Jadi WD dikali 2 sama dengan 1400. Nah, WD-nya sendiri adalah 1400 dibagi 2. Berarti 700. Kalau 700 itu adalah beratnya, yang ditanya adalah masanya, berarti kita tinggal massa D yaitu WD dibagi dengan gravitasi, yaitu 700 dibagi 10. Jadi massanya adalah 70 kg. Di mana tempatnya? Pada jarak 2 meter dari titik tumpu. Tuh ya. RD-nya adalah 2 meter dari titik tumpu. Jadi intinya adalah menyeimbangkan antara torsi yang di sebelah kiri dengan torsi yang di sebelah kanan. Dimana yang belum seimbang itu yang harus diseimbangkan, gitu ya. Oke, Miss rasa ini lebih mudah. Silahkan dicatat di buku tulis. Assalamualaikum.